Istilah kepengurusan atau penata layanan bermaksud pekerjaan mengelola harta dan urusan. Ia adalah segala kebijakan dan tindakan orang percaya dalam mengurus dan mengelola bakat serta kurniaan dari Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang Kristen untuk mengelola semua pemberiannya. Setiap orang mempunyai kurnia yang berbeza-beza. Tidak ada orang yang kosong. Tuhan memberikan kurnia kepada semua orang untuk mengelola pekerjaannya di dunia ini. Pengelolaan itu haruslah sesuai dengan kehendaknya. Siapa itu pengurus? Pengurus atau penata layanan merupakan individu yang diamanahkan dan ditugaskan untuk mengurus harta orang lain. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai oikonomos, di mana oikos bermaksud rumah dan nomos bermaksud pengaturan atau pengelolaan. Ada beberapa contoh dari Alkitab. Dalam Kejadian 24 dinyatakan bahwa Abraham mempunyai orang kepercayaan yang bernama Eliezer untuk mengurus segala harta dan urusan itu sesuai dengan kehendak Abraham. Kadang-kadang pengurus juga disebut sebagai juru kunci, pengurus rumah, pengurus istana, mandur, bendahara, dan bendahari negeri. Paulus dan rekan-rekannya menyebut diri mereka sebagai hamba-hamba Kristus yang mendapat kepercayaan mengenai rancangan Allah. Tugas itu harus dilaksanakan dengan jujur. Seorang pengurus yang tidak jujur akan dipecat atau diganti. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah pengurus Allah. Siapakah pemilik sebenar kepada semua yang kita miliki pada hari ini? Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Sekiranya Allah ialah pemilik sebenar, ini bermakna kita hanyalah pengurusnya. Kita mungkin memiliki harta benda, namun pada hakikatnya semua benda adalah milik Allah. Mari kita melihat Roma 14 ayat 12. Apakah tugas seorang pengurus? Oleh itu, kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Pengurus yang baik akan selalu mengurus harta Allah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pengurus akan selalu bertindak mengikut kepentingan pemiliknya. Dan pemiliknya bukanlah kita sendiri, melainkan Tuhan. Kita akan melihat secara ringkas 4 bahagian dan tanggung jawab kepengurusan orang percaya. Yang pertama, harta benda. Allah telah memberikan kita banyak harta kekayaan, seperti kereta yang kita miliki, rumah yang kita diami, dan lain-lain. Di dalam Lukas 16 ayat 1-13, Yesus menasihatkan kita untuk menggunakan harta benda kita untuk melayani orang lain dan untuk kemuliaan bagi Dia. Yang kedua, masa. Masa ialah sesuatu yang sangat berharga karena ia terhad dan ia tidak akan berulang kembali. Salah satu prinsip pengurusan masa yang penting adalah kita mengelakkan daripada melakukan pembaziran masa, seperti menonton televisyen sepanjang hari, sehingga kan kita lupa untuk melakukan tanggung jawab kita. Yang ketiga, karunia rohani. Karunia rohani jemaat Allah yang pelbagai adalah hasil pemberian Allah melalui Roh Kudus yang bertujuan untuk membina umat Allah dan mengembangkan kerajaan Allah. Kita harus mengetahui apakah kurnia rohani kita untuk melayani Allah dengan lebih baik. Kurnia rohani boleh diibaratkan sebagai alat pemberian Allah sewaktu kita menjadi Kristen untuk menyediakan kita di dalam pelayanan tubuh Kristus, yaitu komuniti umat Allah. Terdapat 4 petikan di dalam Perjanjian Baru yang memberikan beberapa senarai kurnia rohani. Menjadi rekan sekerjanya bermaksud kita melaksanakan 3 tugas ini: bersekutu, bersaksi, dan melayani secara seimbang selaras dengan memakai semua yang kita miliki. Roh Kudus memimpin setiap orang Kristen menjadi pengurus. Tugas mengurus hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila kita mendengar dan mentaati Roh Kudus.